Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmahnya, hidayahnya, kasih sayangnya kita diberikan umur panjang sehingga kita mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat di mushola yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertaringan salam tidak luput kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kurang lebih dari 2 bulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bertepatan dengan sekarang, yaitu bertepatan di bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk dalam bulan haram. Ya, jadi seseorang yang melaksanakan sholat atau melakukan puasa di bulan Rajab, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bertepatan dengan Rajab, ada sebuah peristiwa yang pasti semua orang muslim mengetahui. Bahkan ada cerita di dalamnya, di mana terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, ini ada sebuah cerita tentang seseorang bapak dan seorang anak. Jadi dulu ada seorang bapak, seorang yang saudagar, yang tajir melintir, kaya raya, punya amalan sehabis dia sholat dan sebelum dia tidur, dia selalu membaca sholawat. Pada saat itu dia adalah seorang pedagang yang kaya raya, tajir. Jadi dalam riwayatnya itu, dia itu demen sholawat, demen juga maksiat. Harta riba dia makan. Uangnya itu hasil dari uang riba. Nah, pada saat akhir hayatnya, dia ini meninggal. Ketika meninggal dan dia masih dalam bergelimang harta dari uang riba, jadi mukanya itu yang semula dari manusia biasa menjadi muka seorang hewan, menjadi seekor babi, khinzir. Kemudian setelahnya meninggal, kan orang pada shock tuh melihat orang yang awalnya dari orang biasa menjadi mukanya dirubah menjadi seekor babi. Nah, shock dong, viral pada saat itu. Dan akhirnya sebelum dia disolatkan, ternyata
ada yang berkunjung, yaitu Rasulullah datang kepada seseorang itu dan dia dapat syafaat. Dikasih tahulah sama anaknya, dikasih tahu tuh, ditanya kenapa, apa amalan yang bisa menyebabkan bapak saya yang semula orang biasa menjadi mukanya berubah. Bahwasanya dia selalu makan uang riba, hasil riba. Kemudian datanglah Rasulullah, kemudian Rasulullah mendoakan karena ada syafaat. Kenapa dia berubah kembali menjadi manusia? Karena dia selalu membaca sholawat, diberi syafaat dan kembali seperti semula. Luar biasa sholawat. Nah makanya dalam sehari-hari kita jangan lupa untuk membaca sholawat ya. Alhamdulillah kita kalau sholat 5 waktu kita pasti baca sholawat. Paling minimalnya ketika kita sholat itu kan udah baca sholawat. Di luar dari sholat ya, kita ketika tahiyat awal, tahiyat akhir baca sholawat. Makanya nggak heran kalau Nabi itu sedih ya, Nabi itu takut, khawatir kepada umat setelahnya. Kita ini orang yang luar biasa, orang yang gak melihat langsung fisik Rasulullah, tapi kita masih mempercayainya, masih meyakininya. Ya, kembali ke laptop tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ya, di mana malam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dan dalam dijelaskan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah itu menunggangi seekor buruk. Buruk itu belum ada kecepatannya yang bisa menandingi kendaraan dan transportasi zaman sekarang. Ya, MRT lewat, KRL lewat, ya apalagi bajai. Kereta cepat kalah. NMAX tipis, enggak lah. Apalagi NMAX kalah banget. Teknologi itu, ya. Kalau misalnya kita bayangin kalau pakai logika kita memang tidak masuk. Tapi karena kun fayakun, Allah yang langsung perintahnya Allah dan Allah yang menciptakan, semuanya pasti bakal terjadi. Bayangin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya ditempuh normal aja harus berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kalau naik onta, naik pesawat juga masih lama. Iya, ini semalaman doang, hitungan menit sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu juga PP pulang pergi. Iya, enggak langsung, enggak cuman ke Masjidil Aqsa terus lagi, enggak. Setelah Masjidil Aqsa, pergi dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Masjidil Haram. Ya, tanpa transit. Ya, teknologi mana yang bisa menyeimbangi? Nah, jadi hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bahwasanya Nabi Muhammad langsung negosiasi kepada Allah Rabbul Jalil tentang masalah sholat, jumlah rakaat sholat yang awalnya dari 50 rakaat kemudian turun menjadi 5 rakaat. 5 rakaat aja Masya Allah ya, ada yang belum tepat ngelaksanainnya, belum sempat atau apapun alasannya ya, kadang 3 kali, kadang 2 kali, kadang sama sekali. Nah, untungnya manusia itu masih diberi kenikmatan untuk bertaubat. Makanya
sebisa mungkin sholat yang 5 waktu ini harus kita kerjakan. Lelah atau tidak lelah, jauh atau jauh, orang bisa mendaki gunung yang tinggi tapi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Yang berkilo-kilometer dikunjungin, yang cuma hitungan meter tidak dihiraukan. Astagfirullah. Lihat, mall itu lebih ramai daripada masjid. Ya. Mall-mall atau tempat lelang, ya, tempat lelang mobil, lelang ikan, kemudian pasar Parung lebih ramai daripada Masjid Parung sendiri. Astagfirullah. Ya, inilah fenomena yang terjadi sekarang. Ya, fenomenanya orang lebih hubud dunia dibanding hubul akhirah. Padahal dunia itu fata morgana, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah doa atau sholawat tentang keutamaan dari bulan Rajab. Bisa diikutin? Bisa ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana silna maqasidana. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.